الحمد لله الذي كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan untuk berbicara kepada manusia, kepada kita sebagai objek daripada diturunkannya kitab suci Al-Quran. Al-Quran telah menginformasikan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia dan meninggikan derajatnya di atas semua makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Yaitu dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, dan sungguh kami telah benar-benar memuliakan anak keturunan Nabi Adam, dan kami bawa mereka ke darat dan ke laut, lalu kami berikan kepada mereka rizki berupa yang baik-baik, dan kami unggulkan, kami tinggikan derajat mereka di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, surah Al-Isra ayat 70 ini memberitahukan kepada kita setidaknya ada 4 macam bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama Allah ungkapkan dengan kalimat walaqad karramna bani Adam. Allah berikan takrim, kemuliaan kepada manusia. Apakah kemuliaan yang dimaksudkan? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitahukan kepada kita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, yaitu Allah menciptakan mereka dalam bentuk dan penampilan yang paling baik dan paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ia bisa berjalan tegak dengan kedua kakinya, ia bisa makan dengan kedua tangannya. Allah menjadikan baginya pendengaran, penglihatan, serta akal fikiran, yang dengan itu semua mereka bisa mengambil manfaat. Mereka bisa menolak berbagai macam bahaya. Mereka bisa memilih dan memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Inilah bentuk takrim pertama yang Allah berikan kepada manusia, berupa penciptaan dalam bentuk dan penampilan yang terbaik dengan seluruh kelengkapan yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, Allah ungkapkan dengan kalimat wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah angkut mereka, Allah bawa mereka ke darat dan ke lautan, yaitu dengan cara Allah tundukkan kepada mereka seluruh tunggangan yang ada di muka bumi, baik yang berjalan di atas darat ataupun yang berjalan di atas laut. Bahkan Allah tundukkan seluruh isi alam semesta supaya menjadi fasilitas kehidupan bagi manusia.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Dan sungguh Allah telah menaklukkan, menundukkan bagi kalian semua wahai manusia, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, sebagai bentuk rahmat dari Allah bagi kalian semua. Karena itulah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, nikmat yang kedua ini menunjukkan bahwa manusia di alam semesta ini ia seperti pemimpin yang harus ditaati dan seperti raja yang harus dipatuhi, dan semua makhluk selain manusia menjadi rakyat yang harus tunduk patuh kepada manusia. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah ungkapkan dengan kalimat wa razaqnahum minat thayyibat. Allah berikan rizki kepada manusia, baik berupa makanan dan minuman, berupa pakaian, dan semua yang menjadi fasilitas kehidupannya. Allah jadikan semua itu dari yang baik-baik saja. Maka Allah selalu menekankan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah semua yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik, dan jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Bahkan kalau kita bandingkan antara yang dihalalkan oleh Allah dengan yang diharamkan, maka yang dihalalkan oleh Allah jumlahnya jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian bentuk kemuliaan yang keempat yang Allah berikan kepada manusia, Allah ungkapkan dengan firman-Nya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami unggulkan, kami tinggikan derajat manusia di atas semua makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, di awal ayat Allah menggunakan dengan kalimat karramna. Kemudian di penghujung ayat ini, Al-Isra ayat 70, Allah ungkapkan dengan kalimat faddalna. Antara karramna dan faddalna tentulah pasti memiliki perbedaan, karena setiap kalimat yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti memiliki makna tersendiri. Maka beliau mengatakan bahwa makna yang paling dekat adalah kemuliaan pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah berupa penampilan fisik yang baik, lalu kemampuan berbicara, Allah berikan akal fikiran, Allah berikan kemampuan untuk menulis dan membaca. Kemudian bentuk tafdil yang kedua yang diungkapkan dengan kalimat faddalna tidak lain adalah kemampuan Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya untuk meraih akidah yang benar, untuk memilih agama yang benar, untuk memiliki sifat akhlak-akhlak yang mulia, dan meninggalkan segala macam keburukan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia, menuntun manusia agar setelah Allah muliakan mereka dengan fisiknya dan seluruh kelengkapannya, mereka menjadi lebih tinggi dan lebih unggul dengan kemuliaan agama Islam, dengan akhlak yang mulia. Maka Allah turunkan kepada mereka nabi-nabi yang membimbing mereka. Allah turunkan kepada mereka kitab suci Al-Quran agar mereka menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah tentang ayat ini, para mufassirin mengatakan ayat ini secara zahir adalah dorongan kepada manusia agar mereka bersyukur kepada Allah atas semua kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu dengan menggunakan seluruh potensi dan kemuliaan itu untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka hanya menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan memberikan semua kemuliaan itu, dan agar mereka hanya beragama dengan agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dengan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berarti melarang kita semua untuk merendahkan diri kita setelah Allah memuliakannya. Serta Allah melarang kita jangan sampai kita menghinakan diri kita setelah Allah mengunggulkan kita. Dengan apa manusia merendahkan dan menghinakan diri mereka? Ketika Allah berikan kepada mereka penampilan fisik yang terbaik. Ada di antara sebagian manusia yang tidak ridha dengan fisik yang Allah berikan, lalu ia merubah bentuk fisiknya dengan bentuk fisik yang ia inginkan. Laki-laki melakukan operasi menjadi perempuan, ia merubah bentuk fisik yang Allah berikan kepadanya dengan bentuk fisik yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka akal untuk berfikir, namun mereka merusak akal fikirannya dengan minuman keras, dengan obat-obatan terlarang, dengan tontonan dan bacaan-bacaan yang merusak otak dan akal pikiran manusia. Allah berikan kepada mereka makanan yang halal dan yang thayyib, tapi mereka memilih makanan-makanan yang haram dan dapat merusak tubuh dan merusak kehidupan mereka. Allah berikan kepada mereka kitab suci Al-Quran agar mereka menjadi mulia di sisi Allah, namun mereka meninggalkan kitab suci Al-Quran, maka mereka menjadi makhluk yang paling rendah, bahkan lebih hina daripada binatang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, janganlah sampai kemuliaan yang Allah berikan ini justru kita kufuri nikmat tersebut dengan cara menggunakannya dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang seseorang yang Allah berikan kepadanya nikmat berupa kitab, lalu kemudian dia meninggalkan kitab suci itu. Allah mengatakan, bacakanlah Muhammad kepada mereka tentang berita seseorang yang Allah berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia meninggalkannya, maka ia pun diikuti oleh setan, dan ia pun termasuk di antara golongan orang-orang yang tersesat. Lalu Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kalau kami menghendaki, niscaya kami angkat derajatnya kalau dia mau komitmen dengan ayat-ayat tersebut. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Akan tetapi sayangnya ia tidak memilih pilihan itu. Ia memilih dan merasa puas dengan kehidupan dunia, lalu ia mengikuti hawa nafsunya, maka ia termasuk di antara golongan orang-orang yang tersesat, yang Allah misalkan seperti permisalan seekor anjing, yang kalau engkau halau ia menjulur, engkau berikan kebaikan pun ia menjulurkan lidahnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita sambut kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dengan patuh dan taat kepada semua aturan dan syariatnya, dan jauhkan diri kita dari kerendahan dan kehinaan, yaitu dari perbuatan melanggar larangan-larangan Allah serta melanggar perintah-perintahnya. Karena kemuliaan yang hakiki hanyalah dengan mematuhi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.